Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan menggali petunjuk dan inspirasi dari kisah Ashabul Kahfi, dan kita sekarang sampai di ayat 16 kemarin. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu 17 sampai 18 yang diberi judul pertolongan Allah di saat kita berlindung kepadanya. Ya, jadi kalau kita berlindung kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Pertolongannya itu dengan cara apapun. Termasuk di sini Ashabul Kahfi diberikan pertolongan oleh Allah. Tidur tidak seperti biasanya. Dan ini merupakan keajaiban, merupakan tanda-tanda zalika min ayatillah. Ya, mari kita simak bersama-sama pembacaan tafsirnya. Silakan. Wa tara syamsa, dan engkau akan melihat matahari idza tala'at ketika terbit, tazawaru condong angkah bihim dari gua mereka, data shimal Datal yamin. Data yamin sebelah kanan. Taro ayyuhal muqaddam, kamu melihat wahai yang diajak bicara, asyamsa matahari, idza tala'at ketika apabila terbit, tamilu angkah bihim condong ke gua mereka, jihatil yamin jihata yamin ke arah kanan. Wa idza gharabat, dan apabila terbenam, tafriduhu menjauhi mereka, dan tasima ke arah kiri. Wa idza, dan apabila gharabat terbenam, takau memotong mereka waktu ma'idu anhum, dan menjauhi mereka, jihatas shimal ke arah kiri. Wal gordo dan tujuan an-syamsa, sesungguhnya matahari, tusibuhum, tidak menyinari mereka, inda tulu'iha, ketika terbitnya, wala inda gurubiha, dan tidak ketika terbenamnya. Karomatan sebagai karomah lahum, bagi mereka, minallah, dari Allah, li'alla tu'dihim, agar matahari itu tidak menyakiti mereka biharriha, dengan panasnya. Wahum fi fajwatin minhu, dan mereka di dalam tempat yang luas, minhu, dari gua itu, yaitu fi muttasi'in minal kahfi, di dalam luasnya, minal kahfi gua itu, wa fi wasatihi, dan di tengahnya, bihaitsu la yusibuhum,
la tusibuhumus syamsu bihaitsu la tusibuhum syamsu, tidak menyinari di mana mereka tidak di mana matahari itu tidak menyinari mereka, tapi tidak nahar dan tidak pada mulanya siang, wala fi akhirih dan tidak juga di akhirnya. Dzalika min ayatillah, dzalika itulah min ayatillah sebagian dari tanda-tanda Allah. Ayat yaitu dzalika sami'u, perbuatan itu min dalaili qudratillah, merupakan tanda-tanda atau bukti-bukti qudratillahi al-bahirah, kekuasaan Allah yang jelas, yang nampak. Kekuasaan Allah yang nampak. Qala Ibnu Abbas berkata, lau an masyamsa, walaupun matahari, kalaulah matahari tatla'u terbit alaihim pada mereka, mengenai mereka la'ahraqathum pasti akan membakar mereka. Walau annahum, kalaulah mereka la yuqallabuna wa nuqallibuhum enggak la yuqallabuna tidak dibolak-balikan, ya, mereka tidak dibolak-balikan. la akalat humul ardu, pasti akan dimakan tanah, mereka akan dimakan tanah. May yahdillah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, bahwa muhtad, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Ayat yaitu mayuwaffiqullah, siapa yang diberi taufik, hidayah taufik, diberi taufik oleh Allah lil iman, untuk iman, wa yurshiduhu, dan diberi petunjuk ila tariqis sa'adati, ke jalan kebahagiaan, bahwa muhtadi, maka itulah petunjuk yang mendapat petunjuk, muhtadi yang mendapat petunjuk hakon benar sebenarnya. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan, falan tajidalahu, maka tidak akan mendapat maka kamu tidak akan mendapat baginya walian penolong, mursidan yang diberi petunjuk, mursidan yang memberi petunjuk. Ayat yaitu wa man yudlilhu, barang siapa yang disesatkannya oleh Allah, bisu'i amalihi, dengan keburukan amalnya, falan tajidalahu, maka kamu tidak akan mendapatkan petunjuknya baginya, man ya'dihi, yang memberinya petunjuk. Watasabuhum, dan kamu mengira mereka aiqadon, tidak tidur, wahum rukun, dan sebenarnya mereka itu tidur. Yaitu law ra'aitahum, walaupun kamu melihat mereka, kalaulah mereka melihat mereka, kamu melihat mereka, ayuhan nazir, wahai yang melihat, lazanan tahum, kamu akan mengira mereka, kamu pasti akan mengira mereka aiqadon, bangun, kitabkah uyunahum, litapatuhi uyunihim, karena litapatuhi uyunihim,
terbukanya karena terbukanya mata mereka. Wa tuqallibuhum wa taqallubihim dan bolak-baliknya mereka. Walhal dan keadaannya annahum niyam, semuanya mereka tidur. Wa nuqallibahum dan kami membolak-balikan mereka data yamin ke arah kanan, wa data shimal dan ke arah kiri. Wa nuqallibuhum dan kami membolak-balikan mereka min janibi dari arah ila janibi ke arah li Allah ta'kulul ard, agar tidak dimakan tanah. ajsamahum agar tanah tidak memakan ajsamahum jasad mereka. Wa qalbuhum basitun dan anjing mereka basitun membentangkan zira'i kedua lengannya bil wasit di depan pintu gua itu. Yaitu kalau bakal buhum anjing mereka alladhi tabi'ahum yang mengikuti mereka basitun membentangkan yadaihi tangannya bipina il kahfi di halaman gua ka'annahu seakan-akan dia yahrisuhum menjaga mereka. Wawit tolakta kalau kamu menyaksikan alaihim mereka lawalaita pasti kamu akan berpaling minhum darinya firoron melarikan diri, wala mulita dan dipenuhi minhum darinya ruba rasa takut. Yaitu lawa syahad tahu, walaupun kamu melihat kalaulah kamu melihat mereka wahum ala tilkal halah dan mereka dalam keadaan seperti itu laparolta kamu pasti akan lari minhum dari mereka hariban dalam keadaan melarikan diri ruban dengan rasa takut minhum dari mereka. Wadhalika dan itu 5 albasahumullah karena Allah meliputi mereka minal haibah berupa apa? Kehebatan, keseganan. Jadi orang merasa sebab atau ketakutan, takut. Minal haibah berupa kehebatan. Paru'iyatuhum penglihatan mereka melihat mereka ya. Tusiru ru'ba berpengaruh memberikan rasa takut. Tusiru ru'ba berpengaruh memberikan rasa takut. Idyarahumun naziru ketika yang melihat mereka niyaman dalam keadaan tidur kal aikodi seperti bangun. Yataqallabuna wa la yastayqizuna
mereka dibolak-balikan dan wala yastaikidun dan dibangunkan, tidak tidak bangun. Ya, Allah. Ya, jadi ayat ini adalah gambaran yang jelas bagaimana mereka diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi proses yang terjadi, ya mujizat keajaiban atau disebutnya karomah ya, bukan mujizat. Kenapa tidak disebut mujizat? Ya, karena mujizat itu nabi. Mereka nabi bukan? Bukan. Mereka manusia biasa, orang-orang soleh. Maka disebutnya karomah. Ya, ini adalah gambaran yang rinci bagaimana proses pertolongan yang Allah berikan kepada para pemuda ini. Ya, supaya kita bisa menggambar bagaimana mereka bisa tidur sampai 309 tahun seperti ini gambarannya. Ya, ini prosesnya supaya kita semakin meyakini, mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tarasyamsa. Nah, ini mengajak kita seakan-akan kita melihat langsung. Ya. Kita bayangkan ya kejadian ketika itu. Ketika mereka sedang tidur di dalam gua. Tentu yang namanya posisi guanya itu ada di gunung. Ya, ada di gunung. Ya. Nah, coba bayangkan, wataro syamsa kamu. Ya, ini bagi yang membaca, kita ketika membaca ini, kamu melihat matahari. Ya, wataro syamsa, kamu melihat matahari. Jadi ketika ada gua di sini ya, gua. Wataro syamsa, kamu melihat matahari idza tolaat apabila terbit. Terbit dari mana matahari? Timur mana timur? Timur sana timur, barat sana barat, timur sana ke sana, Ngerong sana, timur itu barat, itu selatan, itu utara. Nah, bayangkan mana ini di tengah ini pintu guanya itu di tengah. Ya, ini pintu, ini pinggir di tengah. Itu bayangkan, ini pintu gua. Ya, kata dalam ayat ini, Tarasyamsa, kamu lihat matahari lihat, idza tola'at apabila terbit. Ya, idza tola'at tazawaru an kafihim, condong. Tazawar itu tamilu, condong. Ya, an kafihim dari gua mereka, zatal yamin ke sebelah kanan. Wa idza gharabat apabila terbenam, ya takriduhum menjauhi mereka zata shimal ke arah kiri. Ya, ke arah kanan dan kiri. Nah, berarti menunjukkan bahwa pintu gua menghadap mana? Menghadap ke utara. Jadi gini posisinya. Itu kan timur, itu barat, utara, selatan. Ini pintu guanya gitu. Pintu guanya ada di tengah gua, ini menghadap ke arah utara. Ketika matahari terbit, si cahayanya masuk ke dalam pintu gua ke sebelah kanan, kanannya artinya posisinya ini. Ini kanan, ini kiri. Ya, ini kanan, ini kiri. Otomatis ketika matahari terbit, cahayanya kan masuk ke pintu gua ini. Masuk ke pintu gua, berarti sebelah kanan pintu gua. Sinarnya itu. Cuman hanya di depan pintu saja. Tidak masuk ke dalam. Sedangkan posisi Ashabul Kahfi itu ada di mana? Ada di dalam mereka itu, dan itu luas. Ya, di tempat Fajwatin minhu. Mereka berada di dalam tempat yang luas di gua itu, jadi mereka ada di dalam. Nah, ketika matahari terbit, cahayanya hanya masuk di depan pintu di sebelah kanan.
Artinya ketika terbit terkena nggak mereka oleh cahaya matahari? Tidak. Wa idza gharabat, apabila terbenam, takriduhum, menjauhi mereka. Sinarnya itu lebih menjauhi lagi, kan berarti agak condong sebelah sini mereka. Posisi mereka itu berarti agak lebih dekat ke sebelah kanan. Menjauhi mereka cahayanya, cahaya mataharinya menjauhi mereka, masuk ke pintu sebelah kirinya. Ya. Nah, terkena nggak mereka oleh cahaya? Jadi sama sekali tidak terkena oleh cahaya matahari, baik ketika terbit ataupun terbenam. Ya. Tidak seperti misalnya kalau menghadap timur, maka ketika terbit matahari akan masuk, dan ketika terbenam tidak kena sama sekali. Kalau misalnya menghadap sana, ketika terbit tidak kena, ketika terbenam kena. Ya, wahum fi fajwatin minhu, dan mereka berada di dalam keluasan, di tempat yang luas di dalam gua itu, sehingga tidak terkena sama sekali oleh matahari. Ya, zalika min ayatillah, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Nah, maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya, kalau mereka itu terkena sengatan matahari, maka matahari itu bisa membakar mereka. Nah, ini merupakan cara Allah di dalam menjaga agar jasad mereka itu tetap utuh, sehingga tidak terkena matahari. Ya, makanya ini menjadi salah satu cara untuk mengawetkan sesuatu. Mengawetkan sesuatu itu jangan terkena matahari. Ya, dari ayat ini bisa digali secara ilmiahnya. Ya, digali secara ilmiahnya. Ya, untuk mengawetkan sesuatu adalah caranya tidak terkena sinar matahari. Ya. Kata Allah ketika mengatakan zalika min ayatillah, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. May yahdillah, siapa yang Allah beri petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah yang mendapat petunjuk. Artinya kekuasaan Allah itu bisa berlaku kepada orang yang mendapat petunjuk, dan mereka diberikan keajaiban seperti itu karena mereka adalah mendapat petunjuk. Tetapi wa mayyudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu, kamu tidak akan pernah mendapatkan baginya waliyan, seorang penolong, mursida, yang memberi petunjuk. Nah, ini memberi petunjuk. Petunjuk di sini petunjuk apa? Hidayah apa? Hidayah itu ada dua. Hah? Secara umum ada dua. Yang pertama hidayah taufik, yang kedua hidayatul irsyad atau dilalah. Hidayah taufik itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang membuat seseorang itu dapat hidayah atau tidak, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang dimaksud di dalam ayat ini, hidayah itu maksudnya hidayah taufik. Jadi kalau Allah tidak memberinya hidayah, ya, maka Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Sampai kan orang yang paling dicintai Rasul, Abu Thalib, ya, dia sangat melindungi ketika beliau hidup. Selama dia masih hidup, terus membela, melindungi dari kejahatan orang-orang kafir. Tetapi sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam, tidak mengucapkan syahadat. Padahal hidupnya membela Rasul, bahkan mengurus dari Rasul kecil. Maka Rasul nangis. Ya, awalnya mau berdoa kepada Allah, tapi oleh Allah ditegur. Ya, walaupun dia berjuang seperti itu, tapi karena dia tidak mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyahadat
menyatakan keimanannya, tetap ya dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, maka Allah menurunkan ayat tadi di surat Al-Qasas. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu cintai, tapi yang memberi hidayah itu adalah Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan itu adalah hidayah taufik. Ya, hidayah memberikan hidayah taufik. Nah, ada hidayah yang kedua namanya hidayah al-irsyad, ya, atau hidayah dilalah. Hidayah dilalah itu adalah bisa dilakukan oleh manusia, ya dalam arti apa? Memberikan penjelasan, memberikan ilmu. Seperti saya menyampaikan ilmu, ini adalah memberi hidayah, memberikan petunjuk. Hidayah apa? Hidayatul irsyad, petunjuk. Jadi memberikan ilmu. Jadi tugas kita para dai, ya, akan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tugas memberikan hidayah, tapi hidayatul irsyad. Adapun nanti orang itu menerima atau tidak, itu yang berlaku apa? Hidayah taufik. Karena tergantung Allah. Dia menerima silakan, dia menolak silakan. Itu kan tergantung hidayah Allah, hidayah taufik. Ya, apakah dia itu mau mengamalkan atau tidak? Nah, itu hidayah taufik. Kita tidak bisa memaksa, tidak bisa memastikan bahwa orang itu bisa melaksanakannya, ya, tanpa Allah memberikan petunjuk. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa Allah memberi petunjuk itu, ya apa? Lisu'i bisu'i. Nah di sini ay wa mayudlilhu Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah bisu'i amalihi, ya, berbarengan atau pada saat jeleknya amal dia. Jadi Allah menyesatkan itu apa sebabnya? Apakah kemudian Allah berbuat zalim? Ya, Allah sekehendak Allah untuk menyesatkan seseorang, memberi petunjuk ke seseorang dan menyesatkan seseorang. Ya, apakah dengan seperti itu Allah tidak adil? Ya, Allah menyesatkan seseorang itu bukan karena Allah, tapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia itu berbuat kejelekan, maka Allah sesatkan. Ya. Kalau kita menuduh bahwa Allah yang menyesatkan, nah itu sama dengan iblis. Karena ketika iblis ingkar, tidak mau sujud, ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan apa? Fabima agwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, sama dengan iblis menuduh bahwa Allah yang menyesatkan, padahal Allah memberikan menetapkan dia sesat itu karena pilihan dia, karena Allah sudah memberikan pilihan. Ya, jadi takdir itu tidak memberikan suatu pemaksaan. Takdir itu ada di sisi Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Kita sebagai manusia sudah diberikan pilihan, silahkan mau memilih yang mana. Ya, itu yang disebut dengan takdir. Takdir itu berjalan sesuai dengan yang dipilih oleh manusia. Ya, gitu. Makanya inilah pemahaman takdir yang benar. Ya, yang salah itu adalah muncul dua pemahaman yang salah di dalam takdir. Yang pertama yang disebut pemahaman Qadariyah, yang kedua Jabariyah. Kalau Qadariyah itu mengatakan pokoknya nggak ada kehendak Allah, semuanya manusia dibebaskan tanpa ada campur tangan Allah. Itu Qadariyah. Jadi dia lebih mengatakan pokoknya semuanya dilakukan manusia. Allah membiarkan aja. Jadi Allah itu hanya menciptakan, setelah itu biar nggak ada takdir Allah, nggak ada. Ya, jadi yang ada adalah hanya usaha manusia aja. Nah, ini orang-orang yang tidak mengakui takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutnya qadariyah. Qadar, jadi bergantung kepada kemampuan manusia. Nah, lagi jabariyah, pemaksaan. Jabar itu ijbar, artinya memaksa. Ya, jabariyah itu pokoknya semua berjalan di atas takdir Allah, manusia tidak diberikan pilihan, dipaksa. Ini jabariyah. Dia dipaksa. Jadi ketika misalnya pokoknya kalau saya ketabrak juga itu udah takdir Allah, gitu kan, dia berjalan. Jadi manusia itu dipaksa, padahal itu kedua-duanya salah. Manusia diberikan pilihan, tapi pilihan yang dipilih oleh manusia itu berjalan sesuai takdir Allah.
gitu ya. Kita tidak dibebankan untuk kepada takdir itu, karena takdir urusan Allah. Kita hanya dibebankan untuk berusaha memilih sekemampuan kita. Ya, itu masalah hidayah Allah berikan. Ya, termasuk juga kita di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang kita hadapi itu, ya, kita berharap agar selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah, ya, disenangkan kepada ilmu sehingga semangat untuk menuntut ilmu, ya, disenangkan dengan ibadah, membuat kita, kalau dalam surat Al-Hujurat itu apa? Habbaba ilaikumul iman, dicintakan kepada iman. Ini kalau orang sudah diberikan hidayah, kita akan dicintakan kepada iman. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim. Dan dihiasi, iman itu dihiasi di dalam hati. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, membuat benci. Kita benci kepada kekafiran, benci kepada kemaksiatan. Ya, kefasikan. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya mengatakan wa tahsabuhum aiqadzan. Kamu mengira mereka, kalau kamu mengira mereka bangun, yang tidak tidur, wahum rukud, padahal mereka tidur. Jadi kalau kita lihat langsung kondisi mereka, ya, kita menyangka mereka sedang bangun, padahal sebenarnya mereka tidur. Kenapa kita menganggap mereka bangun? Ya, karena oleh Allah wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dibolak-balikan oleh Allah. Jadi mereka tidak diam, bergerak. Jadi bergerak, dibolak-balikan ke kanan, ke kiri. Ya, dibolak-balikan, bahkan dijelaskan dalam riwayatnya mata mereka tidak tertutup, terbuka. Iya. Jadi kalau kita lihat kayak mereka kayak tidak tidur, ya, seperti tidak tidur. Padahal sebenarnya mereka sedang tidur. Ya, mereka sedang tidur. Maka ini dijelaskan ya karena tadi, ya, bahwa mereka digerakkan, dibolak-balikan, dan mata mereka dibuka. Ya, mata mereka dibuka, tidak tertutup tidurnya. Litafatuhi uyunihim, ya, mata mereka terbuka. Ada nggak orang yang tidur matanya terbuka? Siapa? Bukannya itu tidak mau lakukan, bukannya itu tidak mau lakukan. Semester saya jadi kelihatan pada Bintang. Lagi benar berarti pemikiran. Wakal bom dan anjing mereka, anjing yang mengikuti mereka itu basitun dzira'aihi, membentangkan lengan. Dzira itu kan hasta sampai sikut. Berarti mereka anjing itu membentangkan sampai sikutnya, dibentang lengannya. Jadi kalau lengan kan berarti yang ada di depan. Kalau yang namanya anjing kan nggak tahu mana tangan mana kaki. Ya, maksudnya yang di depan itu lengan. Kan dua-duanya kan kaki kan. Nah. Wah, Husna, coba praktekkan. Membentangkan lengannya gimana? Ya. Bil wasid, apa wasid? Binaul kahfi, ya, halaman dari gua. Artinya berada di mana? Di dalam, di luar? Di luar. Ka'annahu tahrisuhu. Karena yarisu, seakan-akan mereka, dia itu anjing seorang, bukan seorang, satu seekor anjing. Jadi cuma satu anjing itu ada di luar, seakan-akan dia menjadi penjaga gitu. Ya, menjadi penjaga. Dan kalau ada orang lihat ke situ, orang lewat ke situ, itu akan apa? Lawit tola ta'alaim, kalau kamu menyaksikan mereka, lawallaita minhum firaran, pasti kamu akan melarikan diri.
akan melarikan diri, wala mulita minhum, kamu akan dipenuhi, mulia malayam lau, penuh di dalam diri kita, dipenuhi dengan ru'ba, rasa takut. Ru'ba itu rasa lebih daripada sekedar khauf, ya, lebih dari sekedar ya gitu. Dia mengerikan, ngeri sekali. Ru'ban itu. Jadi betul-betul jiwa diri kita kalau melihat mereka dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Jadi ngeri pada saat melihat mereka itu. Ya, anjingnya. Sehingga ketika melihat anjingnya juga udah takut. Jadi kalau lihat ke dalam itu mengerikan melihat mereka gerak-gerak seperti itu dan mata mereka terbuka. Ya kan? Kalau antum melihat tadi kalau ketika tidur mata terbuka, ngeri kan? Ya, nah ini merupakan cara Allah untuk menjaga mereka agar tidak ada orang yang masuk ke situ. Ini cara Allah. Kalau misalnya nggak seperti itu, mereka nanti akan bebas masuk ke situ. Ya, mungkin dibangunkan atau gimana, disingkirkan dan sebagainya. Kan itu berlalu waktu yang sangat lama. Ya bayangkan aja 309 tahun. Ya, dalam waktu yang lama. Ya. Ada nggak orang yang kuat tidur sampai 3 hari nggak bangun-bangun? Ya, jangan kan 300 tahun, 3 hari. Ya, pasti. Bisa membutuhkan apa? Bisa membutuhkan yang namanya manusia kan butuh makan, minum, tidak akan kuat. Ya. Dan ini sudah digali keajaiban ilmiahnya, bukti kemujizatan ilmiahnya sudah digali. Kenapa ketika itu Allah membolak-balikan badan mereka, tidak membuat mereka tetap? Apa? Supaya tadi makan orang kemudian kita tidur misalkan tergerak-gerak pasti pas bangunnya bakal kaku. Karena kalau itu bergerak-gerak supaya yang darah yang ada di sini teh bergerak. Iya. Ibnu Abbas pun sudah mengetahui sebelum zaman sekarang. Ibnu Abbas pun ternyata sudah mengetahui hikmah ataupun isyarat dari kemujizatannya. Kata Ibnu Abbas apa? Kalaulah matahari terbit mengenai mereka pasti akan membakar mereka, dan kalau mereka tidak dibulak-balikan pasti mereka akan dimakan tanah. Ya, ini menurut pemahaman hikmah yang didapatkan dari Ibnu Abbas. Kenapa dibulak-balikan? Karena kalau diam itu tanah akan memakan mereka, memakan kulit mereka, tanah itu. Ya, akan dimakan oleh tanah sehingga dibulak-balikan. Dan ini juga sudah diteliti di buku itu ayat-ayat Wasmas ada. Ya, dijelaskan ayat ini ketika nuqallibuhum di sini dijelaskan kalau dalam keadaan diam. Ya, itu tadi si sel-sel itu akan apa? Akan menjadi kaku. Ya, akan tertekan sehingga akan menjadi rusak, tiba-tiba rusak. Ya. Nah, maka dengan cara gerak-gerakan itu menjadi tidak kaku. Coba kalian baca nanti di situ ada penjelasan ilmiahnya, ya, yang membuat tidak menjadi hancur dengan diamnya. Karena akan tertekan kan si sel itu ketika diam saja itu akan tertekan ketika diam itu. Ya, makanya kita juga secara kesehatan ya tidak baik kalau misalnya duduk dalam posisi yang terus-terusan begitu. Ya, dalam posisi yang terus-terusan begitu itu sel-selnya menjadi kaku, ya kan, sehingga bisa menimbulkan berbagai penyakit. Sehingga kita perlu bergerak dulu dan lain sebagainya, ya, dan berubah posisi dan lain sebagainya supaya kita tidak ada dalam posisi yang seperti itu aja. Ya, itu merupakan kekuasaan yang Allah berikan, tetapi juga di situ ada sunatullah yang berlaku, yang berjalan. Ya, ada sunatul hukum. Kalau orang mengatakan hukum alam. Hukum alam kalau bagi orang beriman, bagi orang muslim disebutnya sebagai sunatullah.
Ya, kalau orang kan melihatnya itu hukum alam, hukum Allah gitu kan yang Allah tetapkan. Jangan hanya mengatakan itu adalah karena alam. Ini orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu tidak percaya Allah sehingga kejadian yang terjadi ya itu berdasarkan ya alam aja yang terjadi gitu. Secara kebetulan. Nah, itu ilmunya ilmu yang berdasarkan ateis. Kalau kita, ilmu kita berdasarkan keimanan kepada Allah sehingga semua berjalan atas hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah. Itu disebutnya sunnatullah. Makanya Allah mengatakan apa? Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah. Ya. Makanya dengan adanya sunnah Allah yang tetap di alam semesta ini bisa dipelajari. Dari mana orang bisa tahu ilmu falak, menghitung awal bulan, menghitung pergerakan matahari dan lain sebagainya? Di mana bisa tahu? Di mana bisa memperkirakan akan terjadi gerhana? Dari mana saat itu? Karena itu kan berulang-ulang memang begitu terus sunnatullah sehingga bisa diteliti. Coba kalau rubah-rubah, nggak bisa diperhitungkan. Ya, qadarna manazila, kata Allah menetapkan tempat-tempat beredarnya li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ya, agar kalian tahu jumlah tahun-tahun dan perhitungan hisab itu ada ilmu hisab, ilmu falak. Ya. Nah, anjingnya ini ketika di luar, ya kalau Ashabul Kahfinya itu mereka dijaga oleh Allah ya sampai terus menerus dalam keadaan awet sampai 309 tahun, bahkan ketika bangun itu tetap dalam keadaan begitu ya, tidak tua seperti kata Andri kemarin ya. Jadi dia bangun tetap dalam keadaan seperti, karena mereka mengatakan ketika bangun itu ya mengira bahwa mereka hanya tidur sehari atau setengah hari karena tidak ada perubahan. Kalau mereka bangun tiba-tiba udah jenggotan, sudah putih, ubanan, baru mereka kaget. Ya ini kan bangun dalam keadaan tetap seutuhnya, gitu ya. Nah, sedangkan anjingnya yang di luar itu mati. Ya, anjingnya itu tidak sama seperti seperti para pemuda. Jadi kalau anjingnya tidak lama mereka dia mati dan jadi tulang belulang hancur. Anjingnya itu. Ya, jadi anjingnya itu dijelaskan dalam tafsir dia begitu-gitu terus. Kalau para pemuda itu kan wanuqallibu dibolak-balik ke kanan ke kiri. Kalau anjingnya tetap basitun jiraihi, kan Allah mengatakan basitun jiraihi, membentangkan lengannya. Udah aja gitu posisinya itu. Enggak rubah-rubah. Sehingga dia mati dan melalui terus dalam waktu yang lama hancur, udah menjadi hancur lebur tulang si anjingnya itu. Ini. Jadi pada saat bangun anjingnya udah hancur dan mereka nggak sadar bahwa itu udah hancur anjing. Ya, sehingga kan pada saat nanti keluar itu mereka belum sadar. Ada yang disuruh kan salah seorang nanti ada disuruh untuk pergi. Nah itu nggak sadar pada saat di luar, nggak nyadar bahwa anjingnya sudah nggak ada. Ya, gitu udah hancur lebur di situ. Padahal kan kalau keluar pasti melewati sisa-sisa dari anjing tersebut. Hah? Iya. Ya gitu seperti itu. Nah kemudian nah ini yang kita ambil apa hikmahnya, pelajarannya bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan ketika kita mau berlindung kepada Allah. Jadi jangan takut ya kalian ketika meninggalkan satu tempat yang di situ menimbulkan fitnah. Ya misalnya kamu harus berpikir apalagi misalnya ketika antum sekolah. Yang antum sekolah kan bukan antum hanya mencari ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang untuk kebutuhan dunia saja. Ya, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana iman kita.
bagaimana akhlak kita, pergaulan kita. Ya, kalau misalnya hanya gara-gara ilmu yang kita kejar, apalagi ilmu duniawi, lalu kemudian iman kita menjadi luntur, akhlak kita menjadi kacau, terpengaruh oleh mereka pergaulannya, ya itu jangan sampai seperti itu. Yang lebih kita utamakan adalah bagaimana menyelamatkan iman kita, bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah, itu yang lebih penting. Kalau misalnya kita menyadari bahwa kalau saya tetap berada di tempat itu saya bakal kacau, ya sudah, tinggalkan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan takut, pasti Allah akan memberikan pertolongan, jalan keluar yang lebih baik. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan sesuatu yang bisa berdampak buruk pada diri kita. Jangan ragu untuk menjauhi fitnah. Ya, jangan ragu. Karena ada yang hadis ya, dan juga perkataan ulama yang mengatakan kalau kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu keburukan, ya pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, misalnya di sekolah kamu itu mengandung fitnah yang besar sehingga kamu tidak bisa menghadapinya. Kamu mau meninggalkannya, insya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, atau misalnya pekerjaan, ada orang yang bekerja di tempat yang, ya, misalnya apalagi ada yang kerja di bank ya, yang banknya itu bank konvensional, padahal itu kan sistem yang berjalannya adalah sistem riba. Kata Rasul apa riba itu? Sesungguhnya apa hadisnya? Yang mendapat dosa riba itu siapa aja? Ya, yang memberi riba, yang memberi, satu yang memberi, yang kedua yang menerimanya, yang menulisnya. Nah, antum kalau misalnya pegawai bank, dia nulis, pasti dia kebagian untuk menulis, mencatat ya operasionalnya, dan dua saksinya, dua orang saksi. Walaupun dia nggak nulis, tapi jadi satpam misalnya di situ, nyaksiin nggak dia? Cleaning service. Berarti kan kena kata Rasul apa? Hum sawa di hadis itu. Mereka semua sama mendapatkan dosa yang sama. Oh, yang di security dosa Iya, kalau dia menjadi saksi kan? enggak, dia kan kan misalkan security itu sudah boy, itu mah kan enggak tidak tahu misalkan. Bukan tidak tahu, kan enggak tahu. Tahu nggak dia bahwa itu terjadi praktek riba? Ya berarti menyaksikan. Kalau hari ini misalkan bapak kita nggak tahu mah. Kalau kecuali kalau dia nggak tahu. Kalau misalkan anak jadi kerja di Andri kerja di boy, tapi dia sekarang udah tahu bahwa abang misalkan di bank. Kalau udah tahu kenapa kerja di situ? Berarti kan kena dosa riba. Mau jadi OB adik? Ya. Berarti kena dosa riba. Nah, siapa orang yang mau, kan dia udah tahu, wah, ini praktek riba berjalan. Ini adalah sesuatu yang haram, yang tidak. Kenapa kita tetap berlama-lama di situ? Kalau kita yakin, ya, saya akan keluar, walaupun saya belum tahu saya akan kerja di mana lagi. Ya, di situ sudah ada keyakinan bahwa kalau orang itu meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Walaupun yang mengganti yang lebih baik itu bukan hanya berarti jumlah gajinya lebih besar, belum tentu. Ya, walaupun misalnya kan yang lebih baik itu bukan ukurannya bukan hanya uang. Ada pernah cerita itu di Saudi ketika dia besar sekali mendapatkan penghasilan ketika dia menjadi pekerja bank yang tadi praktek riba. Tapi kemudian dia sadar, akhirnya dia keluar memilih kerja di tempat lain yang tidak ada keharaman di situ, menjadi pekerja hotel kalau tidak salah, tapi hotelnya hotel yang benar. Ya, walaupun dia mengatakan gajinya memang sih lebih kecil,
dibanding dengan yang sebelumnya, tapi dia mendapatkan keberkahannya yang lebih daripada sebelumnya. Jadi gaji walaupun kecil itu selalu cukup. Dan ketika dia bekerja di bank yang di sana ada praktek riba, walaupun dia mendapatkan hasilnya besar, lebih besar, tapi dia tidak merasakan keberkahan, tidak merasakan nyaman. Jadi uang itu habis terus, nggak jelas, ya, gitu, tiba-tiba habis dan sebagainya. Ya, pakai hal-hal yang sebenarnya dia tidak merasakan keberkahannya. Ya. Nah, setelah itu di tempat yang lebih bersih, dia walaupun lebih kecil gajinya, tetapi lebih mencukupi kebutuhannya dan juga memberikan kenyamanan, bahkan bisa memberikan kepada orang tuanya, kata dia, memberikan kepada orang tuanya, ya, lebih dari merasakan lebih. Jadi jangan diukur, ya, kebaikan atau kesuksesan itu diukur dengan jumlah gaji yang lebih besar. Belum tentu memberikan keberkahan. Ya, percuma kan orang yang penghasilannya hasil dari yang haram. Memang banyak tapi nggak berkah. Sama sekali tidak berkah kalau orang mendapatkan uang dari cara yang haram. Tidak akan berkah sama sekali. Ya, pasti si uang itu akan diumbar-hamburkan, tidak jelas dan tidak memberikan kenyamanan, sehingga tetap aja dia tidak merasa cukup. Ya, uangnya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati. Apa, dikasih penyakit misalnya, sehingga uang itu habis untuk berobat, ya, atau dikasih kecelakaan, dikasih apa. Kalau orang rumahnya besar, terus dia banyak uang, bisa beli apa saja, bisa beli makanan yang menurut dia enak, tapi kalau dalam keadaan sakit tetap aja tidak enak makanan itu. Nah, itu yang disebut berkah itu di situ. Jadi jangan takut kalau kita bersungguh-sungguh punya azam yang kuat, ya, untuk meninggalkan baik itu pekerjaan, tempat, pergaulan, termasuk kita bergaul dengan siapa, teman yang kita sekarang bergaul itu bagaimana mereka. Jangan takut untuk meninggalkan kalau mereka itu berpengaruh buruk kepada kita. Pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, Allah punya ribuan bahkan lebih cara, ya kan, bagaimana menolong kita. Jadi jangan terlalu sempit gitu pikiran kita. Kalau hanya diukur, nanti kalau saya keluar dari situ, terus saya gimana? Nah, banyak sekarang orang-orang yang berada di dalam kemaksiatan, seakan-akan dia terkurung di dalam kurungan setan, ya, yang tidak bisa keluar. Orang berbuat maksiat, ya, misalnya yang menjual minuman keras, mereka selalu berpikir, kalau saya tinggalkan ini, ya, itu merupakan bisikan setan. Ya, saya gimana nanti, tidak ada. Ya, karena kebutuhan ekonomi. Banyak sekarang orang yang berbuat kemaksiatan alasannya karena kebutuhan ekonomi. Ada itu. Ya, menjadi PSK itu kan, itu karena tuntutan ekonomi, cari uang. Ya, gitu. Tidak bisa dijadikan alasan, ya, berbuat kemaksiatan gara-gara untuk kebutuhan ekonomi. Tidak bisa. Ya, nanti kamu misalnya beralasan begitu di akhirat ketika dihisab. Ya, kenapa kamu berbuat maksiat? Ini kebutuhan ekonomi. Diterima nggak kira-kira alasannya? Ya, tidak akan diterima. Allah sudah menjamin rizki, ingat, rapli. Ya, Allah menjamin rizki manusia itu. Bahkan dikatakan dalam hadis, ini kan rizki setiap orang kan sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan ketika dia diciptakan di dalam kandungan, bikatbi rizkinya sudah ditulis. Selama dia hidup, berapa rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis dijelaskan, kalau orang itu berlari meninggalkan rizki, berlari, pasti rizki itu akan mengejar dia. Kamu lari gitu, tidak mau dapat rizki, lari gitu kan. Orang mau mengejar rizki, dia mau lari gitu. Lari dari rizki, tapi kekejar juga sama rizki. Ya, sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan di dunia ini, bagaimana kita untuk mencari rezeki? Jangan terlalu
pikiran kita habis semua untuk mendapatkan rezeki di dunia ini. Allah cukup menyuruh untuk apa? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Disuruh berjalan, famshu, jalan aja. Ya, jangan terlalu menguras pikiran kita, menguras. Walaupun memang kita harus bekerja keras, tapi jangan seluruh pikiran kita, hati kita itu ditumpahkan untuk dunia. Itu salah. Tapi yang justru yang lebih kita bersungguh-sungguh itu apa? Akhirat. Coba perhatikan di Al-Quran, perintah untuk mencari dunia dengan perintah untuk mencari akhirat, apa bedanya? Kalau perintah untuk mencari dunia tadi berjalan aja, famsu gimana kubiha, ya. Tapi kalau untuk mengejar akhirat kita disuruh berlari, wasarimu, lari, sari, fafirru ila Allah, lari menuju Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Itu kalau untuk mengejar akhirat, berlomba-lomba, berlari, gitu kan? Gitu. Tapi kalau untuk mencari dunia, kamu bekerja, ya, jalan aja. Kamu jalan, rezeki itu datang ada. Yang penting kita sudah melakukan apa? Sebab. Kita sudah melakukan sebab datangnya rezeki itu akan datang sendiri. Misalnya kita jualan, ya, membuka warung, tinggal kita bukanya, santai, nyantai, gitu kita buka. Itu akan datang sendiri rezeki itu. Jangan terlalu dari mulai semalaman, dari malam dipikirin besok di mana ini, ya dagang ini supaya ini gitu kan. Terus pikirannya itu terus supaya dagangannya laku, ini bagaimana hitungannya terus dipikiran terus. Begitu ya, modalnya udah kembali atau belum? Berapa sekarang batinnya? Terus dihitung terus. Sehingga di malam hari itu kan harusnya kita ibadah kepada Allah, baru mikirin dunia terus. Sudah, ketika malam hari kita tinggalkan pikiran-pikiran terhadap dunia, tujukan pikiran kita kepada Allah. Ya, kita kan itikaf di sini malam hari beribadah kepada Allah, bukan untuk mikirin dagangan. Ya, mikiran dagangan, yang punya dagangan, atau mikirin apa, jualan, bisnis, pikiran bisnis. Tenang aja, jangan terlalu dipikirin. Ya, gitu, bisnis jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita sudah melakukan sebab, pasti Allah sudah menjanji. Ya, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu hikmah-hikmah yang harus kita yakini, ya, sekali lagi bahwa hikmahnya adalah jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang buruk, ya, untuk menuju kepada kebaikan. Pasti Allah akan memberikan pertolongan dengan cara apapun.